Mari kita hampiri Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang membawa mesbah persembahan syukur kami Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu dalam setiap jalan-jalan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan waktu kami duduk di dalam ruangan ini, Engkau juga ada bersama dengan kami pagi ini Tuhan. Tuhan, kami memberi hati kami memberi pikiran dan tubuh, jiwa dan roh kami pagi ini kepadamu Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria di kakimu, mendengarkan firman-Mu. Dan pagi ini Tuhan Yesus, mampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu pada teman-teman di ruangan ini dan juga yang ada di ruang Zoom. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi ini di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Bagi semua yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini saya berada di tengah-tengah keluarga besar WTC Mangga 2. Dan saya juga bersyukur bahwa Ibu Ati bersama tim pastoral juga yang mengizinkan saya untuk sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Kurang keras, kurang semangat nih. Siapkah Bapak Ibu sekalian mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Luar biasa, luar biasa. Tapi jangan dibalik ya. Biasanya kan dikatakan luar biasa, tapi kalau biasa di luar nanti di depan sana, ruangan sana. Tak kenal tak sayang, itu pameo atau peribahasa yang mungkin kita sering dengar Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya pagi ini memperkenalkan diri saya. Tadi sudah disebut nama saya Yungki Setiawan, tapi ada tambahan embel-embel pastor katanya Yungki Setiawan. Saya nggak tahu apakah pastoral saya tuh masih ada tercatat gitu ya. Tapi saya dulu memang bersama-sama Pak Weliar, bersama dengan Pak Darana dan juga Sami Mandek, kami sama-sama memang membangun yang namanya GBI Outbox atau di Plaza Indonesia. Itu tahun kurang lebih 2009. Jadi memang saya pada saat itu bergabung sama tim Pak Weliar dan kami sama-sama memang membangun jemaat yang ada di sana. Nah, memang tahun kira-kira 2011-2012 karena anak-anak saya sudah kembali dan anak-anak saya senang sekali lebih suka beribadah di JPCC, akhirnya kami memutuskan untuk menemani anak-anak kami untuk beribadah di JPCC sampai hari ini. Nah, sehari-hari saya dipanggil di kantor itu Pak Yungki, kadang-kadang Bro Yungki, kadang-kadang juga Om Yungki gitu ya, kadang-kadang Ko Yungki, tapi itu panggilan yang memang saya terima dari teman-teman di kantor maupun di dalam pelayanan. Saat ini saya masih bekerja, Bapak Ibu sekalian, saya masih aktif di marketplace ya, saya bekerja secara aktif dan saya bekerja di satu kelompok usaha namanya CT Corpora atau perusahaan induk perusahaan yang membawahi berbagai usaha, juga ada perbankan, ada keuangan, ada bisnis media, juga kemudian ada bisnis entertainment, ada bisnis retail dan juga bisnis properti, kemudian juga ada bisnis hotel dan juga jasa para wisata. Jadi tugas saya sehari di sana itu membantu pemilik atau chairman saya itu untuk mengawasi beberapa perusahaan. Jadi memang itu kegiatan saya sehari-hari. Nah, di dalam pelayanan juga saya melayani secara aktif hari ini itu di Persekutuan Doa Kantor, karena Persekutuan Doa kami dijalankan secara Zoom dan kami melayani kurang lebih 100 sampai 150 jemaat setiap minggu ya, yang datang dari berbagai kota, dari berbagai perusahaan di seluruh Indonesia. Itu kegiatan saya dalam pelayanan. Dan kemudian juga saya bekerja sama dengan CBN atau Christian Broadcast Network. Kalau Anda pernah dengar mungkin lebih terkenal mungkin acara Solusi TV-nya gitu ya. Nah, kami bekerja sama, berkolaborasi, kami membuat satu program namanya Jawaban Marketplace. Program podcast atau program talk show yang berbicara tentang marketplace. Tentang keberadaan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di marketplace. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus memiliki visi dalam pekerjaan yang kita lakukan, bagaimana kita membawa integritas kita sebagai orang-orang percaya di marketplace. Nah, itu adalah program yang sudah kami jalankan sampai hari ini. Kita sudah memasuki episode yang ke 21
ya, 21 sudah berjalan hampir 2 tahun. Jadi, itu juga saya anggap sebagai pelayanan saya, kan di situ juga saya berusaha untuk membagikan pengalaman saya sebagai orang yang aktif di marketplace dan sudah berada di marketplace kurang lebih 35 tahun sebagai pemimpin, bagaimana saya juga men-sharing-kan pengalaman-pengalaman saya. Itu salah satu pelayanan saya juga Bapak Ibu sekalian, kemudian juga saya hari-hari ini juga membantu, Sinode GBI bersama dengan Pendeta Charles Lionan, memformulasikan juga merumuskan pelayanan marketplace yang ada di level sinode, yang nantinya akan diimplementasikan ke berbagai gereja-gereja di bawah GBI. Di situ saya membantu, Pendeta Charles Lionan dan juga beberapa pengusaha senior yang ada di situ untuk, sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa membangun satu peranan yang luar biasa, orang-orang percaya di marketplace sehingga kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan di marketplace bisa berdampak, bisa berbuah, dan bisa memuliakan nama Tuhan di marketplace, ya. Yang terakhir dari saya kalau bicara mengenai pelayanan Bapak Ibu sekalian, saya juga melayani Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Ya, kebetulan sekali, belum lama ini saya dianugerahkan Tuhan untuk bisa menulis lagu, dan akhirnya karena bisa menulis lagu saya bingung, padahal saya keinginan sekali bahwa ya udah kalau Tuhan kasih saya lagu, ya izinkan saya mempersembahkan kembali kepada Tuhan dan juga kepada umat, kepada jemaat. Ya mudah-mudahan lagu saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang alasan utama, tapi alasan kedua juga kalau saya nulis lagu kemudian saya kasih penyanyi seperti Sydney Mohede atau Sari Simorangkir gitu ya, siapa siapa kamu gitu, ini lagu apa gitu. Jadi akhirnya memang saya putuskan saya buat album sendiri, dan puji Tuhan sampai hari ini sudah berjalan 2 tahun, sudah ada 3 album yang memang ada di digital platform. Jadi, selama tahun 2020, 2021 sampai hari ini memang sudah ada 3 album yang memang bisa diterbitkan dan bisa di-sharing-kan kepada masyarakat umum. Nah, bersama dengan saya pagi ini juga, istri saya tercinta, Adeline yang duduk di depan sini. Dia adalah sosok yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk mendampingi hidup saya selama 45 tahun. Jadi kami berdua sudah berjalan selama 45 tahun. Umur kami memang tidak muda, hari ini juga kami dikaruniakan dengan 2 putri yang cantik-cantik, sudah berkeluarga, jadi kami juga punya 2 mantu, dan kami punya 3 cucu hari ini, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Dan pagi ini tema sharing yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah bicara mengenai disclaimer. Ya, sudah ada mungkin di pengumuman di Instagram kemarin, saya lihat juga di Instagramnya GBI WTC Mangga 2. Apakah Bapak, Ibu, atau saudara familiar dengan kata disclaimer? Bisa angkat tangannya kalau memang, oh saya sudah tahu disclaimer gitu, kalau boleh saya tahu sudah yang oke, nggak banyak yang angkat tangan. Ya, disclaimer itu sering kita lihat sebagai satu pernyataan atau penyangkalan atau penolakan terhadap sesuatu. Ya, biasanya dipakai di dalam blog-blog atau website digital, seperti berita-berita, kemudian keterangan sebuah produk, juga keterangan mengenai satu pelayanan. Ya. Contoh daripada disclaimer Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita mungkin suka baca, semua ini atau semua isi dari blog ini adalah hasil dari tulisan pemilik dan pengelola. Itu yang pertama. Contoh yang kedua juga kadang-kadang dalam berita-berita atau blog-blog tertentu itu juga kita suka baca, tertulis demikian, kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan riset dan studi literatur dari berbagai sumber yang kredibel sebelum menuliskan apapun di blog ini. Jadi ini menyatakan bahwa sebelum saya tulis, saya sudah research, saya sudah baca berbagai artikel sehingga saya bisa menulis artikel ini gitu ya. Dan untuk generasi yang seumur saya gitu kan, saya lihat di sini juga ada yang mungkin generasi milenialnya juga ya, tapi kalau seumur kita Pak, kita sebutnya generasi kolonial gitu ya. Generasi kolonial zaman kita kecil dulu, ya satu-satunya channel TV yang ada di Indonesia itu namanya TVRI Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu kalau kita lagi nonton TV, tahu-tahu tuh keluar garis-garis abu-abu, srek gitu kan. Nggak lama kemudian keluar kata-kata, disclaimer. Ditulis demikian, kesalahan bukan di pesawat televisi Anda, jangan dibuang televisinya, kesalahan ada di TVRI, itu juga disclaimer ya. Kemudian juga kalau kita beli obat, kita baca gitu instruksinya, biasanya tertulis konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat ini ya.
Dan yang paling sering kita lihat juga kadang-kadang di majalah, di koran tulisan gitu, ada juga tertulis isi di luar tanggung jawab kami. Karena media tersebut hanya dipakai untuk media yang menampilkan, bukan yang menulis. Atau juga streaming app sering dipakai seperti itu. Nah jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai disclaimer, biasanya dipakai untuk melindungi diri dari atau melindungi kelompok dari klaim pihak luar. Kalau sampai misalnya orang memakai produk itu di luar daripada yang diinginkan, kan bisa-bisa diklaim. Ya, obat batuk dipakai untuk obat gatal kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada disclaimer yang bisa dipakai dan memang disclaimer juga kadang-kadang dipakai untuk menyatakan ketidakbisaan. Ya, contohnya misalnya tadi saya pagi mengatakan bahwa Anda beli shampoo tapi Anda berharap bisa cuci rambut, tapi shampoo itu tersebut juga bisa mengkeritingkan rambut Anda. Kan nggak mungkin. Ya, jadi kan di situ ditulis bahwa ini hanya dipakai untuk membersihkan atau mencuci rambut. Nah, jadi memang kadang-kadang disclaimer juga bisa menyatakan kekurangan daripada satu produk atau fungsi yang tidak bisa dipakai. Ya. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian saya berada lagi ngobrol sama teman-teman anggota direksi di kantor. Kemudian kita lagi bicarakan tentang makanan rumah. Ya, terus saya bercanda sama mereka gini, kalau di rumah makanan kurang enak atau bahkan tidak enak, jangan pernah komplain sama istri. Gitu. Terus saya bilang begini, waktu kita menikah, kita itu sepakat untuk bangun rumah tangga, bukan rumah makan. Jadi kalau makanan gak enak, jangan komplain sama istri. Karena yang tujuan nikah kita itu adalah untuk membangun rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat kita ngobrol seperti itu, ada seorang wanita anggota direksi juga yang meresponi saya. Dia bilang, Pak kalau saya aman. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Sebelum menikah, saya sudah sampaikan kepada suami saya, pasang disclaimer dia, bahwa saya tidak bisa masak dan saya tidak hobi masak. Jadi hari ini saya aman, nggak bisa diklaim sama suami saya gitu. Terus saya bilang hebat juga lo ya, sebelum nikah aja sudah pasang disclaimer gitu ya, untuk mengamankan dirinya supaya tidak diminta pertanggungjawaban. Masa jadi istri lu nggak bisa masak gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang pembicaraan kita secara santai gitu. Nah, dalam hal ini, tadi kalau cerita tadi itu memang disclaimer dipakai untuk menyatakan ketidakbisaan. Atau saya memanggilnya lagi, disclaimer yang dipakai oleh yang ibu tadi itu adalah bahwa dipakai untuk menyatakan ketidakmauan. Betul ya? Karena memasak itu kan bukan sesuatu yang susah. Kalau kita punya niat, kita mau, pasti bisa masak. Paling enggak masak super mie, ya kan? Ya, atau paling enggak goreng telur, ya bikin telur mata sapi mesti gampang gitu ya. Bapak Ibu sekalian mari kita baca di Markus 3 ayat 1 sampai 6. Ya, perikopnya adalah Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah pada hari Sabat. Oke, saya bacakan aja, bisa lihat juga nanti di screen. Ketika Yesus masuk lagi ke salah satu rumah pertemuan orang Yahudi, di situ ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya lumpuh. Ada juga beberapa orang Farisi yang sedang mengawasi Yesus karena mereka sudah merencanakan bahwa jika Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, mereka akan melaporkan dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, mari berdiri di depan sini. Ya. Kemudian Yesus memandang ruangan tersebut, lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut hukum, apa yang boleh kita perbuat pada hari Sabat? Apakah kita diizinkan berbuat baik atau berbuat jahat? Kemudian Yesus bertanya kembali, apakah kita diizinkan menyelamatkan nyawa orang atau membunuh? Saudara tahu jawabannya, di ruangan itu tidak ada satupun orang yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yesus memandang mereka di sekelilingnya dengan marah sekaligus sedih, karena mereka begitu keras kepala. Kemudian dia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, luruskanlah tanganmu ke depan. Dia pun meluruskan tangannya dan yang lumpuh, dan saat itu juga sembuhlah tangannya, bahkan menjadi sekuat tangan sebelahnya yang tidak lumpuh. Orang-orang Farisi melihat tersebut, mereka keluar dari rumah pertemuan atau rumah ibadat tersebut, dan segera bertemu dengan kelompok pendukung Raja Herodes untuk merencanakan cara
membunuh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara mungkin bertanya, apa kaitan ayat yang dibacakan tadi dengan disclaimer? Ya, begini saya jelaskan. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita atau budaya-budaya kita yang mengajari kita ini baik, ini tidak baik. Betul? Ya. Kemudian juga ada yang mengajarkan kita ini boleh, ini nggak boleh. Ya. Contohnya kalau masih kecil, kalau anak-anak masih suka main di taman gitu kan. Suka ditakut-takutin. Jangan main malam-malam di taman ya, nanti ketemu itu gitu ya. Masih ingat ya gitu ya, ada yang begitu kan ya. Jadi banyak sekali budaya atau kebiasaan kita tuh yang mengajarkan seperti ini. Nah, dalam kasus Markus 3 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu sekalian, budaya orang Yahudi mengenai hari Sabat ya menjadi satu disclaimer. Di mana di mata mereka pekerjaan Tuhan dalam hal ini menolong dan menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh tersebut menjadi sesuatu yang tidak benar. Menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Disclaimer. Ya. Jadi kembali lagi disclaimer ini ada karena kebiasaan kita atau budaya kita. Memang betul. Di Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan pernah berkata kata bangsa Israel, inilah yang harus engkau lakukan di hari Sabat. Ya. Kalau saya baca lagi semuanya maksud Tuhan itu baik. Di hari Sabat itu beristirahatlah, jangan beraktivitas. Ya, dedikasikanlah waktu kita untuk Tuhan pada hari Sabat. Tapi dimengertinya beda dengan budaya Yahudi. Ya, dan saudara tahu ini yang mengatakan ini kan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca di Yohanes 1, kalau Bapak Ibu masih ingat, Yohanes 1 mengatakan apa? Pada awalnya adalah firman. Ya, kemudian firman itu adalah Allah. Kemudian apa? Firman itu berubah menjadi manusia. Jadi Tuhan sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan untuk hari Sabat, Tuhan Sabat. Nah, jadi kembali lagi, Tuhan Yesus sendiri pun masih dikatakan, masih dilaporkan melakukan sesuatu yang tidak benar kepada pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Jadi bayangkan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang ada pada manusia berada di atas pekerjaan Allah. Atau mujizat yang ingin Allah berikan kepada kita semua. Oke. Nah, jadi kembali lagi, ini secara tidak langsung saya namakan sebagai disclaimer. Ya, tidak boleh beraktivitas di hari Sabat sekalipun untuk berbuat baik atau menolong orang atau teman kita atau keluarga kita. Nah, apakah Bapak Ibu melihat bahwa disclaimer ini adalah sesuatu yang menghambat? Ya, saya katakan bahwa memang ini disclaimer, sadar atau tidak sadar waktu kita pakai itu menghambat kita. Ya. Mungkin suatu hari ada juga keluarga dekat datang kepada Bapak Ibu atau saudara sekalian, ya, minta tolong diantar ke rumah sakit karena sakit parah. Tapi Bapak Ibu dengan santai mengatakan, maaf, hari ini hari Sabat, saya tidak boleh kemana-mana. Gitu. Memang tidak ada zaman ini, tapi kalau itu berlaku, Anda bayangkan bagaimana orang ini merespon. Saudara atau keluarga saudara merespon karena minta tolong tapi nggak ditolongin. Ya. Yang lebih serius lagi adalah apa kata Tuhan tentang pola kita melakukan disclaimer tersebut. Nah, pagi ini saya mengajak kita semua di ruangan ini maupun di ruangan Zoom, coba renungkan Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita masing-masing, berapa banyak sih disclaimer yang kita pakai? Ya. Berapa banyak yang kita pakai selama ini disclaimer. Ya. Contohnya gini loh, yang paling mungkin gampang saya kasih contoh. Satu statement mengatakan gini, saya bukan orang pintar, sekolah saya juga nggak tinggi, mana mungkin saya bisa sukses. Itu disclaimer. Ya. Kemudian yang tadi juga, saya tidak bisa masak, tidak pernah akan bisa memasak. Itu juga disclaimer. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah mau atau nggak mau kan gitu kan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya orang cacat, mana mungkin saya bisa bekerja. Itu juga disclaimer. Nah, jadi kembali lagi semua disclaimer yang kita sering pakai ya adalah suatu kekuatan yang akan menghambat kita semua untuk bisa melakukan yang jauh lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Sekaligus juga merupakan satu proses membatasi kemampuan kita semua. Saya nggak bisa, padahal bisa.
ya. Disuruh lompat 1 meter, nggak mungkin saya bisa, gitu. Tapi kalau lagi ketangkep main judi gitu ya Pak ya, dia bisa lompat 2 meter, takut ditangkap polisi kan gitu kan. Nah itu loh contohnya, gitu loh ya. Nah kemudian juga kasus saya Bapak Ibu sekalian ya, kita bicara disclaimer. Waktu saya pertama kali mendapatkan lagu, kemudian saya berpikir untuk apa lagu ini. Tapi kalau pada saat itu waktu saya berdoa sama Tuhan saya katakan, Tuhan saya bukan penyanyi, saya bukan penulis lagu, saya seorang bankir, seorang profesional di marketplace. Saya juga nggak muda lagi Tuhan. Jadi udahlah Tuhan, saya nggak bisa lah Tuhan seperti ini. Nggak ada 3 album yang saya terbitkan Bapak Ibu sekalian. Karena saya taat, saya mengatakan Tuhan kalau ini memang datang daripadamu, izinkan saya bisa mempersembahkan kembali kepadamu. Nah dengan sikap saya seperti itu, saya tidak memasang disclaimer, Tuhan ternyata kasih lagu terus. Juga akhirnya udah, ini kan bukan sesuatu yang saya pakai untuk saya cari nama atau cari apapun juga, tapi saya ingin mempersembahkan pada Tuhan. Ya saya produksi sendiri, saya biayai sendiri gitu, tanpa mengharapkan apa-apa dari situ. Karena ini persembahan saya kepada Tuhan. Alhasil saudara lihat sudah 3 album dan Bapak Ibu sekalian mungkin saya umumkan di sini, bulan November nanti album keempat pun akan diterbitkan kembali. Jadi tanpa disclaimer ternyata Tuhan kita tidak membatasi Tuhan dan kita bisa melakukan secara segala sesuatunya dengan lebih maksimal. Ya. Kata Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, be fruitful, betul? Ya. Tapi dengan disclaimer kita bisa mengatakan pada Tuhan balik, I'm not fruitful, Lord. Saya tidak bisa berbuah. Emangnya gue pohon jambu, pohon mangga gitu kan? Ya. Atau juga Tuhan mengatakan, you can do everything through me. Engkau dapat melakukan segala sesuatu melalui aku. Tapi kita katakan, saya nggak mampu Tuhan, saya tidak bisa. Ya. Coba bayangkan atau renungkan berapa banyak kita memasang disclaimer seperti ini dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Ya. 2 minggu yang lalu saya melakukan tapping daripada podcast di Jawaban Marketplace. Kemudian narasumber yang datang itu bernama Mas Markus Kristianto. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga kesaksian beliau baik di YouTube maupun di gereja gitu ya. Tapi yang pasti Pak Markus ini hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati banyak-banyak orang. Hari-hari ini saya tanya, Pak, Bapak sudah berkati berapa orang? Ribuan Pak. Kalau saya jadi motivator katanya gitu, biasanya tuh 200 sampai 500 orang yang hadir dalam acara saya. Jadi sudah diberkati ribuan orang sekali. Nah, this is his story. Ini ceritanya. Jadi saya mewakili dia untuk memberikan kesaksian supaya Bapak Ibu mengerti mengenai kata disclaimer tadi. Umur 6 bulan, bayi Markus ini ternyata kena serangan virus polio. Ya, untuk adik-adik yang mungkin belum tahu, di tahun 60-an itu di Indonesia terjadi pandemi virus polio. Seperti hari ini juga pandemi virus corona. Ya. Menyerang Markus, kemudian ditangani oleh keluarganya, somehow nggak ngerti gimana, tapi kelihatannya keluarganya nggak sanggup untuk ngurus Markus. Umur 9 bulan, Markus diantar ke panti rehabilitasi, kemudian diserahkan untuk dirawat di panti rehabilitasi. Namun waktu mendaftar, nama dan alamat yang ditulis oleh keluarganya itu adalah nama palsu dan alamat palsu. Bapak Ibu tahu artinya apa? Keluarga ini sudah mau menyerahkan Markus kepada panti asuhan tanpa mereka bisa dicari lagi. Tanpa mereka bisa dilacak siapa keluarganya. Itu yang terjadi. Jadi istilahnya Markus waktu umur 9 bulan itu dibuang oleh keluarganya, diserahkan kepada panti asuhan dan memang ditinggal sama keluarganya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena virus polio tersebut, kaki Markus dua-duanya lumpuh waktu dia umur kurang lebih 1-2 tahun udah mulai lumpuh gitu ya. Dan sedihnya lagi bahwa selama itu tidak ada satupun keluarga yang menengok dia. Tidak ada satupun keluarga yang membesuk dia. Padahal teman-teman yang lain yang sama-sama punya penyakit polio, mereka tuh tiap Sabtu Minggu itu didatangi keluarga. Dikunjungi, kadang-kadang diajak pulang dulu, nanti Senin dikirim lagi. Markus sama sekali tidak pernah ada satupun keluarga yang datang menengok dia. Kita bisa bayangkan seorang anak kecil Markus yang tidak mengenal keluarganya. Dan saudara tahu Bapak Ibu sekalian, Pak Markus ini tinggal di panti sampai umur 17 tahun.
17 tahun tidak pernah mengenal figur Bapak. 17 tahun hidup di panti tanpa siapa-siapa. Dan karena dia tidak ada keluarga yang nengok, tidak ada keluarga yang mempedulikan dia, di panti itu jadi bulan-bulanan perawat. Sering dicubitin, sering dipukulin, sering dikata-katain, kamu tuh anak sampah, kamu tuh anak buangan. Selama 17 tahun, orang yang namanya Markus itu mendengar setiap hari. Kamu anak buangan, kamu tuh anak sampah. Bisa kebayang gak sih Markus tumbuh menjadi seorang pemuda umur 17 tahun, mindsetnya seperti apa? Pasti Bapak Ibu Saudara pasti juga bayangkan. Pasti Markus itu waktu tumbuh menjadi seorang pemuda, mindsetnya rusak. Karena tiap hari dicekoki. Ya, kamu tuh anak buangan, kamu tuh tidak dipedulikan keluarga. Padahal kalau kita ikut Tuhan sebaliknya kan gitu kan, kamu mampu, kamu kuat, kamu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu kan. Kita diisi dengan sesuatu yang negatif, yang namanya Markus ini. Ya, jadi kembali lagi Markus bertumbuh menjadi sosok dewasa, tapi tidak mengenal figur ayah, ibu maupun keluarga. Yang lebihnya lagi, Markus hanya mengenal kepahitan daripada hidupnya dia. Bagaimana dia disiksa, dia dilecehkan, dia dikata-katakan, dia diolok-olok sebagai anak yang ya anak sampah, anak buangan. Jadi berbeda sekali dengan orang-orang normal. Ya, umur 17 tahun itu dia harus keluar dari panti, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu dia harus keluar itu kalau kita sebagai Markus, kebayang gak sih? Saya harus keluar dari panti, saya tidak punya keluarga. Saya tidak punya teman. Mau tinggal di mana? Tinggal di kolong jembatan? Tinggal di pinggir sungai? Tinggal di pinggir jalan kereta? Sama sekali nggak punya tempat. Pasti bingung. Dia juga bingung. Jadi Markus katakan pada saya tuh bingung Pak. Saya mesti ngapain? Nggak ngerti mesti ngapain. Kadang-kadang udah, aduh kenapa saya bisa hidup seperti ini gitu ya. Untungnya Bapak Ibu sekalian, di panti asuhan tersebut ada gereja yang melayani, kemudian gereja mengirim orang-orangnya untuk melayani anak-anak. Ada satu anggota majelis dikirim untuk melayani anak-anak untuk melukis batik, membatik gitu ya. Dan ternyata Markus ini diam-diam Tuhan titipkan satu talenta. Dia bilang, saya tuh nggak pernah belajar menggambar Pak. Aku cuman katanya kalau pulang dari sekolah suka ambil kapur, nanti di depan kamarku tuh aku gambar-gambar di lantai. Nah, talenta yang Tuhan berikan ini dilihatlah oleh majelis gereja. Kemudian waktu dia harus keluar, waktu dia lagi bingung harus tinggal di mana waktu umur 17 tahun itu, majelis gereja ini, anggota majelis gereja ini mampu meyakini gereja untuk memberikan diakonia pendidikan untuk Markus. Alhasil apa? Markus akhirnya bisa disekolahkan kembali di sekolah seni rupa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan selesai sekolah, Markus kemudian bisa menerima penawaran kerja di satu percetakan kecil di kota itu. Di mana dia tuh satu hari itu bertemu dengan sepasang suami istri yang kebetulan datang ke percetakan tersebut karena mereka mau melayani bosnya Markus yang katanya kemarin tuh sempat ada rencana untuk bercerai. Jadi suami istri dari gereja ini datang untuk melayani suami istri yang bosnya Pak Markus tadi. Tapi karena bosnya tidak di tempat, akhirnya ngobrol sama Markus. Gitu kan ya, Markus yang lumpuh, Markus yang hanya duduk di kursi roda, yang bekerja sambil berjalan di kursi roda, mereka ngobrol. Nah waktu ngobrol tuh Markus cerita mengenai kehidupan dia, kepahitan dia, dan semuanya. Saya waktu mendengar cerita itu, saya tanya langsung, Pak, berarti mereka menginjili Bapak dong? Ya, berarti mereka menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Iya Pak, tapi saya nggak bisa terima. Karena yang saya tahu dalam hidup saya tidak pernah menerima kebaikan selama 17 tahun, selama 18 tahun. Jadi orang ini tuh hidup begitu dengan banyaknya kepahitan, kesedihan gitu ya, sehingga tidak bisa menerima yang cerita baik, kabar baik dari Tuhan melalui Injil yang disampaikan oleh sepasang suami istri ini. Nah, kemudian memang lanjut ceritanya suami istri terus tetap melayani Markus walaupun Markus tidak bisa menerima Tuhan Yesus pada saat itu.
dia satu hari itu keluarga ini menerima tamu. Nah, tamu itu datang, dia melihat Markus lagi menginap di situ kebetulan. Kemudian tamu itu tanya sama suami istri, "Pak, Bu, ini siapa ya?" Terus mereka katakan gini, "Ini Markus dan ini anak kami." Wow, di situ Markus bilang, "Pertama kali dalam hidup saya ada orang yang mengakui saya sebagai anak mereka." Dia bilang, "Pak, kalau saya diinjili mengenai semua ayat-ayat Alkitab mungkin nggak tembus buat saya. Tapi waktu kata itu keluar dari mulut sepasang suami istri mengatakan, ini adalah anak kami. Itu adalah penginjilan pertama yang bisa masuk di hati seorang Markus." Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, lanjut ceritanya singkat, Markus akhirnya menerima Tuhan Yesus dan Markus akhirnya mau juga bersekolah Alkitab di kota tersebut, ya bukan sekolah tinggi teologi ya, tapi sekolah Alkitab. Dan disitulah Markus akhirnya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Markus bisa melepaskan pengampunan kepada orang tuanya, ayahnya, ibunya, keluarganya, dan kepada suster dan perawat di panti asuhan tersebut yang menyiksa dia, yang memukuli dia. Ada satu cerita yang sangat sedih sekali Bapak Ibu sekalian. Waktu umur 5 tahun dia bilang karena dia polio kakinya bengkok. Kakinya agak begini, ya kayak X gitu kan. Untuk supaya bisa diperbaiki itu harus dioperasi. Dia bilang, "Pak, aku dikirim ke rumah sakit oleh suster, aku ditaruh begitu aja gitu, aku nangis Pak, umur 4-5 tahun masa ditinggal di rumah sakit sendirian." Terus dia bilang akhirnya aku dioperasi. Setelah 2 minggu selesai operasi, dia dikirim kembali karena harus kembali ke panti. Jadi waktu dia dikirim kembali itu tubuhnya dari pinggang ke bawah kaki itu digips. Artinya tidak bisa bergerak. Nah, waktu sampai di panti, dia harus dibuka gipsnya pelan-pelan. Biasanya kan kalau kita buka gips pelan-pelan ya digunting pelan-pelan supaya tidak kena lukanya atau gimana. Tapi sama suster 4 orang yang menangani pembukaan gips tersebut, itu digunting asal aja. Markus itu kakinya ditarik ke atas itu sampai aku teriak-teriak Pak, sakit sekali Pak. Tapi apa yang terjadi? Bukannya aku dikasih tenang gitu ya, ayo kamu tenang gitu, enggak. Mulutku disumpel dengan kain, mukaku ditaruh sapu tangan di atasnya, kemudian mereka ambil bakyak Pak, badanku mulai dipukuli. Karena aku teriak. Sampai mukaku pun dipukuli oleh mereka. Luka Pak semua mukaku. Dan itu tidak pernah aku lupakan sepanjang hidupku. Penanganan atau penganiayaan dilakukan oleh para perawat. Dan dia bilang sama saya, "Pak, suatu hari saya tuh berimajinasi. Nanti kalau saya sudah dewasa, saya mau bawa pesawat terbang. Saya mau buang bom di atas panti asuhan. Supaya mati tuh orang semuanya," kata gitu. Terus saya ketawa, saya bilang, "Ya udahlah Pak, itu kan imajinasi seorang remaja pada saat itu." Tapi kita melihat bahwa Markus ini memang seorang pemuda yang hidupnya saya tidak bayangkan. Saya pikir mungkin Anda semua juga tidak bisa membayangkan apa yang dilalui orang-orang ini. Lumpuh, dibuang keluarganya, disiksa, dianiaya, dilecehkan oleh perawat-perawatnya, dan bertumbuh menjadi seorang pemuda seperti ini. Jadi waktu dia melepaskan pengampunan tersebut, ya, tidak lama Markus mendapat penawaran kerja di salah satu perusahaan iklan terbesar di Jakarta. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Seorang yang kerja di percetakan, seorang lumpuh, tapi tahu-tahu menerima penawaran kerja di salah satu biro iklan terbesar di Jakarta pada zaman itu. Anugerah Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Tapi waktu dia sudah melepaskan pengampunan kepada keluarganya, kepada suster-suster tersebut semuanya. Nah, Markus kerja di sana secara singkat tidak lama, 2-3 tahun setelah itu dia kembali mendapatkan penawaran kerja sebagai kreatif manager di salah satu perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk perawatan bayi. 15 tahun dia kerja di sana. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa hidup Markus walaupun harus mengalami kepahitan demi kepahitan, kesedihan demi kesedihan, Tuhan selalu menyertai seorang Markus Kristianto. Bapak Ibu sekalian, hari ini
Pak Markus hidup normal seperti kita semua. Beliau beristri, beliau punya 3 orang anak, sudah besar-besar, malah yang satu sangat dia banggakan, anakku itu pramugari SQ, Singapore Airlines. Ya, Pak Markus hari ini kemana-mana nyetir mobil sendiri, nggak pakai supir, walaupun lumpuh. Ya. Tidak punya mobil khusus, tapi kakinya masih bisa bergerak sedikit untuk bisa nyetir mobil. Hari ini Pak Markus bisa berenang, mungkin di antara kita semua nggak semua bisa berenang. Ya. Dan hari ini yang namanya Pak Markus, dia bisa snorkeling dan menyelam di Bunaken Manado. Saya tidak pernah, tapi seorang Markus bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita kembali lagi lihat kuasa Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Nah, cerita ini yang saya ingin katakan ini saya kaitkan dengan disclaimer Bapak Ibu sekalian. Ya, apakah seorang Markus Kristianto itu mungkin nggak sih memasang disclaimer mengatakan, Tuhan saya sudah nggak sanggup. Hidup saya udah seperti ini, saya nggak sanggup. Mungkin nggak sih? Jawabannya, mungkin. Kita bayangkan gitu, orang seperti dia gitu mengalami kesulitan, mengalami penyiksaan, kesedihan seperti itu. Pasti ada terpikir. Terus saya tanya, Pak pernah terpikir nggak sih sesuatu yang tidak baik? Aku pernah Pak. Dia bilang, aku pernah mau bunuh diri. Waktu masih kecil tapi ya. Terus dia katakan gitu, kenapa mau bunuh diri? Saya bilang gitu. Pak, aku tuh mau bunuh diri karena aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan aku ingin tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan kenapa Tuhan mengizinkan hidup saya seperti ini, lumpuh seperti ini? Kenapa Tuhan mengizinkan keluarga saya membuang saya? Dan kenapa Tuhan mengizinkan para perawat dan suster tersebut menyiksa saya? Jadi waktu dia tuh mau bunuh diri tujuannya hanya mau ketemu sama Tuhan, dia mau komplain. Ya. Dan saya bilang bahwa orang seperti Markus sangat mungkin mengatakan memasang disclaimer. That's it. Sudah selesai hidup saya. Ya. Tapi waktu saya tanya, dia bilang, saya tidak pernah memasang disclaimer. Waktu saya mengenal Tuhan, disclaimer yang saya pasang adalah, saya cacat. Tapi bersama dengan Tuhan, saya bisa melakukan segala sesuatunya. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat inspirasi sekali, inspiratif, sangat luar biasa. Jadi pagi ini Bapak Ibu sekalian, cerita mengenai kesaksian mengenai Markus Kristianto ini membawa kita untuk mengerti dan membawa kita untuk berhati-hati untuk memakai atau memasang disclaimer dalam hidup kita. Ya, ingat, berapa kali sih kita pernah pakai disclaimer dalam hidup kita? Tapi mulai pagi ini Bapak Ibu harus ingat, ya. Setiap kali ingin memasang disclaimer, ingat cerita Pak Markus ini. Ya, orang yang tidak pernah menyerah, orang yang tidak pernah give up. Ya, akhirnya berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan lakukan hal yang sangat luar biasa dalam hidup dia dan keluarganya. Ada seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian, namanya Stephen Pertik. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar apa enggak, tapi saya memang sering dengar beberapa khotbah dari hamba-hamba yang dari luar negeri. Stephen Pertik ini pernah mengatakan demikian. Seringkali kita memasang titik waktu Tuhan baru memasang koma. Mengerti nggak Bapak Ibu sekalian? Kita seringkali itu memasang titik, tak selesai. Padahal Tuhan tuh baru taruh koma, belum selesai. Itu yang kita lakukan. Jadi kembali lagi bahwa sadar nggak sadar, saya juga pernah melakukan hal tersebut ya. Saya nggak tahu kapan, tapi mungkin pagi ini juga Bapak Ibu bisa merenungkan. Ya, contohnya tadi itu loh. Tuhan, cobaan ini begitu berat bagiku. Ya, dan aku tidak kuat lagi Tuhan untuk menjalankan hidup ini. Pernah dengar ini? Ya, statement seperti ini? Mungkin nonton sinetron gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Atau jangan-jangan kita sendiri pernah ngucapin seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, aku gak kuat lagi. Tuhan, ambil aku gak kuat lagi. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan tertulis demikian. Ketahuilah, setiap pencobaan yang kamu hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami oleh manusia. Saya garis bawahi, pencobaan yang biasa dialami oleh manusia. Lagi pula, Allah setia kepada kita.
Ya, Allah setia pada kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi daripada kemampuanmu. Dan ini yang luar biasa. Yang berikutnya, dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberi jalan keluar. Yuk katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. 1, 2, 3. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya, amin. Nah, sehingga waktu Tuhan memberikan jalan keluar, ya katakan di sini apa? Supaya kamu bisa bertahan melalui cobaan-cobaan tersebut. Ada amin sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita lihat semua Bapak Ibu, ya. Kita sering meletakkan titik, padahal Tuhan katakan, aku akan memberi kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu bisa bertahan dan kamu dapat mengatasi cobaan ataupun kesulitan tersebut. Sama kan ya dengan cerita disclaimer tadi kan, meletakkan titik atau memakai disclaimer adalah sesuatu yang sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita tahu ayat ini ya, Filipi 4 ayat 13. Di situ dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ who give me strength. Sering baca kan ya? Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kan, saya dapat menghadapi segala sesuatu karena Kristus selalu memberikan kekuatan kepada saya. Itu terjemahan daripada TSI atau terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita mengerti ayat ini, kok ada ya yang di antara kita itu kita menyerah? Kenapa kita menyerah? Kalau kita mengerti ayat ini, kenapa kita meletakkan titik-titik tadi? Kalau kita mengerti ayat ini, kenapa kita memakai disclaimer tadi? Ya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, knowing Jesus, mengenal Tuhan Yesus, berbeda dengan knowing and understanding Jesus. Ya, mengenal Tuhan Yesus berbeda dengan mengenal dan mengerti siapa Dia, siapa Tuhan Yesus itu. Banyak dari kita, ya, teman-teman kita, mungkin keluarga kita juga, mereka tahu siapa Tuhan Yesus. They know Jesus. Ya. Tapi pertanyaannya berapa banyak dari kita atau keluarga kita knowing and understanding Jesus? Berapa banyak dari keluarga kita, teman-teman kita, dari kita sendiri yang mengenal dan mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Ya. Banyak dari kita juga tadi mengenal atau mendengar Filipi 4:13. Tetapi apakah kita mengerti arti dan esensi daripada Filipi 4 ayat 13 tersebut? Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan aku kekuatan. Bersama Tuhan aku bisa. Tapi waktu kena masalah, ampun Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Tuhan, saya nggak kuat. Ya. Jadi ini sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Dan pagi ini saya ingin katakan demikian. Waktu kita mengenal dan mengerti siapa itu Tuhan Yesus, ya, di situ ada iman. Di situ ada percaya. Di situ ada damai sejahtera. Di situ ada ketenangan. Di situ ada harapan. Dan yang pastinya waktu kita mengenal dan mengerti siapa Tuhan Yesus, di situ ada solusi. Dan di situ ada jalan keluar. Ada amin pagi ini. Ya. Mengenal dan mengerti. Jangan sekedar mengenal Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan untuk mengenal dan mengerti Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain kecuali kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kadang-kadang hamba Tuhan atau pendeta di tempat ini atau siapapun gitu ya mengatakan kamu harus saat teduh. Tapi kan dulu kalau saya remaja, Allah saat teduh gitu ngapain gitu kan ya. Tapi ternyata that's the only way for us to build relationship with Jesus. Itu satu-satunya jalan bagi kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, percaya dengan saya, kita akan banyak memakai titik. Kita hanya akan banyak memakai disclaimer. Tapi kalau Anda mengenal, mengerti siapa Tuhan Yesus, tidak pernah akan ada titik, tidak pernah akan ada
disclaimer tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya rasa kita semua belajar dari cerita tadi Pak Markus Kristianto, ya, orang yang melalui hari-harinya begitu pahit, orang yang begitu melewati hari-harinya begitu sulit, begitu menyedihkan. Namun dia tidak pernah meletakkan titik atau memasang disclaimer. Dan saudara juga tahu tadi ceritanya, sampai waktunya dia mengenal dan mengerti siapa Tuhan Yesus. Hidupnya dipulihkan secara luar biasa. Dia dapat pekerjaan yang sangat luar biasa, yang belum tentu orang normal itu bisa mendapatkan pekerjaan seperti dia. Ya. Jadi kalau kita lihat semuanya itu, bahwa memang dalam setiap tahapan hidupnya Pak Markus, Tuhan selalu menyertai dia. Amin. Ya. Dan saya percaya hari ini, dalam setiap tahapan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan ada dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Ada amin. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, jangan pernah mengatakan selesai kalau Tuhan belum menyatakannya sendiri. Saya ulangi ya, jangan pernah menyatakan selesai. Ya, izinkan Tuhan yang mengatakan itu, bukan kita. Jangan pernah meletakkan titik atau koma atau disclaimer lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, karena saya percaya Bapak Ibu dan Saudara pasti percaya. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Betul? Ya. Dan di Yesaya 55 ayat 11 Bapak Ibu dikatakan, saya pakai kata-kata sendiri. Tuhan mengatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang aku perintahkan untuk dia kerjakan. Ada amin. Ya, kalau kita mengerti firman Tuhan, firman yang diucapkan oleh Allah, ya, kita tidak pernah akan memasang titik atau disclaimer dalam hidup kita. Ya. Saya tutup dengan Yesaya 41 ayat 10, Bapak Ibu sekalian. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tanganku yang membawa kepada kemenangan. Ada amin pagi ini Bapak Ibu sekalian. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Kembali lagi Tuhan kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Dan pagi ini kami belajar Tuhan, apapun yang kami hadapi, tantangan hidup ini, kesulitan hidup ini, cobaan-cobaan dalam hidup ini, kami tidak akan mau menyerah Tuhan. Kami tidak akan mau memasang titik pada apa yang kami hadapi. Kami tidak mau memasang disclaimer kepada apa yang kami hadapi. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji menyertai kami, menolong kami, meneguhkan kami, dan mengangkat kami dengan tangan-Mu yang membawa kepada kemenangan, demi kemenangan di dalam hidup kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan.